Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang pola lantai tari tradisional untuk kelas 8 SMP MTS semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ruslan Wahid ST, Guru Seni Budaya MTSN 3 Kota Mataram. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di sini Pak Guru juga baik-baik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang pola lantai tari tradisional untuk kelas 8 SMP MTS semester 2. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan materi kita ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita bahas materi kita ini. Pak Guru harap kalian simak dengan seksama. Adapun menu pembahasan kita kali ini terdiri dari kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, rangkuman, evaluasi, dan referensi. Untuk kompetensi di sini, Pak Guru sampaikan adalah kompetensi dasar, yaitu 1. Memahami penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari tradisional. 2. Memeragakan cara menerapkan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. 3. Memahami penerapan pola lantai tari tradisional berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. 4. Memeragakan tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah kalian diharapkan untuk 1. Menjelaskan penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari tradisional. 2. Mempraktikkan peragaan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. 3. Menjelaskan penerapan pola lantai tari tradisional berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. 4. Mempraktikkan peragaan tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Berikutnya adalah materi. Materi kita terdiri dari 1. Pengertian tari tradisional. 2. Jenis-jenis tari tradisional. 3. Keunikan tari tradisional dan unsur-unsur pendukung tari tradisional. Baiklah anak-anak, untuk materi pertama adalah pengertian tari tradisional. Tari tradisional yaitu semua tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Tari tradisional selalu bertumpu pada pola-pola tradisi yang ada di suatu daerah. Berikutnya, jenis-jenis tari tradisional. Adapun jenis-jenis tari tradisional terdiri dari 1. Tari primitif. Tari primitif adalah tari sebagai ungkapan kehendak atau keyakinan, di mana ciri-cirinya adalah 1. Gerakannya berupa hentakan-hentakan kaki, langkah-langkah kaki, ayunan tubuh, kepala dengan tekanan-tekanan tertentu. Kedua, iringan tari primitif berupa pukulan-pukulan gendang, tong, dan genta-genta kecil yang terbuat dari kulit buah-buahan atau kerang. Bahkan hanya diiringi tepuk tangan, nyanyian, atau teriakan. Jenis yang kedua adalah tari klasik. Tari klasik adalah tarian yang telah mencapai keindahan yang tinggi. Tari ini dijumpai di istana raja-raja dan di kalangan bangsawan. Tari klasik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Gerakan memiliki aturan tertentu. 2.
bentuk gerak teliti, mengikat, dan tidak boleh dilanggar. 3. Jika penari melakukan gerak yang tidak sesuai dengan aturan, maka ia dianggap salah. Sebagai contoh tari klasik adalah tari Kelana Alus dari Yogyakarta. Jenis tari yang ketiga adalah tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Tari rakyat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tariannya sangat sederhana. 2. Gerakan tidak mempunyai aturan yang standar. 3. Gerak tari yang bervariasi. Sebagai contoh dari tari rakyat adalah tari remo dari Jawa Timur. Materi berikutnya adalah keunikan tari tradisional. Adapun keunikan suatu karya seni tari dapat dilihat melalui keindahan dan bentuk penyajiannya. Keindahan karya tari dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. 1. Adanya keselarasan antara gerak dari anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain. 2. Adanya keselarasan gerak dengan irama. 3. Adanya penghayatan, pengungkapan, dan ekspresi ragam gerak. 4. Penataan tata rias dan busana. 5. Penggunaan alat untuk melakukan gerak tari. 6. Penguasaan ruang pentas. Dan ketujuh, penggunaan bentuk pola lantai. Berikut adalah contoh keunikan dari tari tradisional. 1. Keunikan gerak pada tari Yospin Pancer dari Papua, di mana keunikan gerak pada tari Yospin Pancer dari Papua terletak pada gerak disertai dengan permainan memukul tifa. Yang kedua, keunikan gerak pada tari kecak dari Bali. Pada sajian tari kecak dari Bali, penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas. Itu sebagai simbol lidah api yang menyala. Penari mengucapkan kata cak 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 sebagai iringan geraknya. Keunikan tari kecak tidak hanya pada gerak saja, tetapi juga pada iringannya. Materi berikutnya adalah unsur-unsur pendukung tari tradisional. Tari memiliki unsur dasar tersendiri yang meliputi 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, wiraga. Wiraga adalah dasar keterampilan gerak dari bagian fisik atau tubuh penari. Di antaranya gerakan jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku-siku tangan, bahu, leher, muka dan kepala, lutut, mulut, jari-jari kaki, dada, perut, pinggul, biji mata, alis, dan pergelangan kaki. Yang kedua, wirama. Wirama adalah suatu pola pengaturan dinamika untuk mencapai gerakan yang harmonis, seperti aksen dan tempo tarian. Wirama terbagi menjadi 2, yaitu wirama tanda dan wirama bebas. Ketiga adalah wirasa. Wirasa adalah tingkatan penjiwaan dan penghayatan dalam tarian yang diekspresikan melalui gerakan dan mimik wajah penari, sehingga melahirkan keindahan seperti halus, lembut, sedih, gembira, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur pendukung tarian tradisional adalah sebagai berikut. Unsur pertama adalah pola lantai. Pola lantai adalah penempatan posisi penari di atas panggung agar terlihat rapi dan tertata dengan baik. Pola lantai pada tari tradisional Indonesia yaitu terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung contohnya pola lingkaran, dan garis lurus bisa membuat formasi segi 4, segitiga, atau berjajar. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Contoh pola lantai pada tarian tradisional adalah sebagai berikut. 1. Pola lantai tari Saman dari Aceh, yaitu menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Yang kedua, pola lantai tari Bedaya, baik di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta,
banyak menggunakan pola-pola garis lurus. Ketiga, tari kecak, yaitu pola lantainya lebih banyak menggunakan pola lantai garis lurus. Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari randai dari Sumatera Barat. Unsur pendukung tari kedua adalah tata rias dan tata busana. Tata rias dan tata busana yaitu sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan tari atau tari tradisional. Tata busana atau pakaian adalah segala sesuatu atau aksesoris yang dikenakan atau melekat dengan seorang penari. Busana tari dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Pakaian dasar atau foundation. 2. Pakaian kaki atau sepatu. 3. Pakaian tubuh atau body. 4. Pakaian kepala, headdress. 5. Perlengkapan-perlengkapan atau aksesoris. Sedangkan unsur yang ketiga disebut adalah properti. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Kadang-kadang properti yang digunakan dapat menjadi nama tariannya. Seperti tari payung menggunakan payung, tari piring menggunakan piring. Kedua tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Ada juga tari lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan laung atau tombak sebagai properti tarinya. Sedangkan tarian yang menggunakan properti tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian, contohnya 1. Tari Fakarena menggunakan properti kipas. 2. Tari merak menggunakan selendang. 3. Tari Serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta ada yang menggunakan kipas, keris, atau properti lain. 4. Tari nelayan dan tari tani menggunakan tudung kepala. 5. Tarian perang banyak menggunakan tameng dan senjata perang lainnya seperti keris. 6. Jenis tari yang menggunakan properti kukusan, yaitu tempat untuk membuat tumpeng terbuat dari anyaman bambu yang digunakan sebagai kurungan dalam tari lengger gaya Bayu Masan. Berikutnya, unsur keempat pendukung tari, yaitu iringan tari. Iringan dalam tari paling utama adalah musik. Iringan musik tari dapat dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Iringan internal, yaitu iringan musik dilakukan sekaligus oleh penari. Contohnya antara lain pada tari Saman dari Aceh, penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak. Iringan internal juga dijumpai pada tari daerah Papua, di mana penari membunyikan tifa sebagai iringan gerakannya. 2. Iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari luar penari, seperti alat musik atau yang berasal dari tape recorder. Musik sebagai iringan tari memiliki fungsi, antara lain sebagai iringan gerakan, ilustrasi, dan membangun suasana. Anak-anak, selanjutnya adalah rangkuman. Adapun rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah tari tradisional merupakan tarian yang bertumpu pada pola-pola tradisi yang ada di suatu daerah. Jenis-jenis tari tradisional terdiri dari tari primitif, tari klasik, dan tari rakyat. Keunikan suatu karya seni tari dapat dilihat melalui keindahan dan bentuk penyajiannya. Unsur-unsur pendukung tari tradisional, unsur dasarnya adalah wiraga, wirama, dan wirasa. Sedangkan unsur-unsur pendukung tarian tradisional ada 4, yaitu pola lantai, tata rias atau tata busana, properti, dan iringan musik. Selanjutnya adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini, Pak Guru memberikan kalian tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Adapun soal dari tugas ini adalah sebagai berikut. 1. Sebutkan jenis-jenis tari tradisional. 2.
Sebutkan unsur-unsur pendukung tari. 3. Apa yang dimaksud iringan internal tarian? Berikutnya adalah referensi. Dalam pembahasan materi ini bersumber dari buku siswa seni budaya SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Kemendikbud, buku guru seni budaya SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Kemendikbud, modul seni budaya SMP MTS semester 2 kelas 8 Cakra Sinar Mandiri Klaten, modul pengayaan seni budaya SMP MTS kelas 8 Geraha Pustaka Ciputat Jakarta, dan internet. Anak-anak, demikian pembahasan materi kita tentang pola lantai tari tradisional kelas 8 semester 2. Adapun materi tentang cara memperagakan atau mempraktikkan pola lantai tari tradisional kita bahas pada kesempatan lainnya. Dan untuk mendapatkan materi-materi lainnya tentang seni budaya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Baiklah anak-anak, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.